Aku hanya hamil karena si lajang brengsek itu tak melakukan apa-apa lagi. Itu Laura Owens. Ia kesal saat polisi datang dengan surat perintah menggeledah rumahnya terkait tuduhan memalsukan kehamilan. Untuk mencoba menipu mantan kontestan Bachelor. Kamu menyakitiku dan akan ada laporan atas apa yang telah kamu lakukan. Aku jamin, aku akan punya memar karena ini. Aku jamin aku akan... Owens benar-benar suka bicara dan dia tidak takut untuk mengumpat. Kalian semua, serius deh sialan kalian, ini nggak keren ya. Ini bahkan belum jam 7 pagi. Aku membahas kasus Laura Owens yang kini dituduh menipu dua pria bukan hanya satu. Aku Angela Televi dan inilah Crime Fix. Dengar, kasus ini sungguh nggak bisa dipercaya. Aku jadi mikir ini apaan? Laura Owens sedang menghadapi masalah hukum di Maricopa County, Arizona, kata jaksa wilayah. Owens memberitahu beberapa pria bahwa dia sedang tak hamil anak mereka untuk mereka membayar tunjangan anak. Namun tebak apa? Jaksa menyebut itu semua bohong. Dana Dewan Juri kini telah mendakwanya dengan 14 tuduhan kejahatan berat, termasuk skema dan tipu daya penipuan, pemalsuan, serta mengambil identitas orang lain. Sebenarnya ada 4 korban dalam kasus ini, semuanya pria. Namun Owens kini dituntut pidana terkait 2 pria di Arizona. Awal tahun ini Owens didakwa atas tuduhan bahwa dia mencoba menipu mantan kontestan Bachelor, Clayton Echard. Keadilan akhirnya ditegakkan. Saya sebenarnya first lo benar saya sangat bersemangat untuk ini membawa dan sabar ini kepada kalian semua bahwa hari ini sekitar saya rasa 20 menit yang lalu di Jaksa Wilayah Maricopa Rachel Mitchell telah mengumumkan dakwaan terhadap Laura Michelle Owens atas tuduhan kejahatan terkait skema pengakuan ayah palsu. 1 dakwaan skema penipuan, kejahatan kelas 2, 1 dakwaan pemalsuan, kejahatan kelas 4, 4 dakwaan sumpah palsu, kejahatan kelas 4, dan 1 dakwaan mengubah barang bukti fisik, kejahatan kelas 6. Mimpi ini sudah berakhir. Saya sangat siap untuk tidak perlu memikirkan ini lagi. Kasus Laura Owens dan Clayton Echard didakwa ke pengadilan Verdates dan Clayton menang. Laura bahkan menyerahkan video perut hamilnya sebagai bukti di persidangan. Namun, Laura Owens mengaku tidak pernah hamil anak kembar Clayton atau hamil sama sekali. Polisi mulai menyelidiki. Greg Woodnick mewakili Clayton Echard dan 3 korban lainnya, pengacara untuk Clayton dan 3 korban pria lainnya dari Laura Owens. Dia akan segera bergabung membahas kasus-kasus ini. Januari lalu, polisi Scottsdale mulai menyelidiki Laura Owens. Ini terjadi jam 7 pagi saat petugas serta di rumah Laura Owens, tempat ia masih tinggal bersama orang tuanya yang lanjut usia. Apakah kamu di belakang? Para petugas ada di sana untuk melaksanakan surat perintah penggeledahan. Siapa yang ke pintu? Oke, tetap di sini dengan kelompok di dekat truk. Oh, Saya hanya 20% yakin 3 orang dari county akan ikut denganmu sekarang. Periksa gerbang samping itu. Ini tidak terkunci. Aku tak bisa melihat semua. Tampaknya ada beberapa tempat sampah. Ada gerbang lain ke anak laki-laki itu. Oke, ayo lanjutkan. Aku bisa melihat ke dalam casita.
Itu kemana, Gonas? Sekarang kontak awal dengan tersangka. Ini sangat penting. Sersan memimpin tim dalam pertemuan taktis, membagi kelompok menjadi 2 untuk menutup semua kemungkinan jalur keluar. Saya siapkan 3 orang di posisi siap. Tepat di sebelah selatan sisi selatan bangunan utama ini. Saya dan 24 akan bergerak ke utara untuk mendapatkan pandangan lebih baik. Saya paham kami akan di sisi utara Casita. Kami tidak punya akses untuk mendekatinya. Jadi 24 akan bersiaga di sini dan saya akan berada di sisi utara kolam. (20 sampai 30). Beritahu jika sudah masuk lalu kita ke Casita. Sekarang ini masih tangkai pagi, gimana sentai saya matahari bahkan belum terbit. Jadi para polisi yang mereka dari luar untuk melihat apakah mereka bisa melihat Laura Owens melalui jendela. Oh, dia sudah bangun. Sepertinya dia sedang mencoba mengunci pintu atau sesuatu seperti itu. Sam 35. Kami mengawasi target wanita Casita. Dia kini di dekat pintu kaca samping. Siapa namanya tadi? Laura, polisi. Laura, Departemen Kepolisian, polisi. Kami polisi, Laura. Ini polisi. Apa? Itu polisi. Naik saja, hanya beberapa orang denganku. Laura, polisi Scottsdale. Kamu lihat lencanaku. Kami dari polisi Scottsdale. Oke. Bisa keluar dan bicara dengan kami? Jaksa wilayah memiliki surat perintah penggeledahan untuk properti Anda. Jadi kami butuh Anda keluar. Oke. Jadi kalau Anda perlu berpakaian atau mengambil jaket, apapun yang Anda butuhkan, saya hanya perlu Anda keluar ke sini bersama kami. Maaf, ini bahkan belum jam 7 pagi. Tidak apa-apa. Saya tidak nyaman menerima kalian karena tidak tahu siapa kalian. Saya baru saja bilang, kami dari kepolisian Scottsdale. Saya tahu tapi saya tidak. Saya tidak tahu. Saya tidak nyaman. Membuka pintu saya? Layar. Oke, baiklah. Kami sudah menghubungi Laura, tapi dia masih ragu untuk keluar. Kami terus membujuknya. Saya diberitahu polisi akan datang saat jam kerja. Bolehkah saya hubungi pengacara? Saya merasa tidak nyaman. Silakan menelepon. Pengacara Anda tidak apa-apa. Saya akan hubungi pengacara saya. Tidak apa-apa, oke. Oke, Blasco, ada pintu di sana. Ya, bisakah seseorang mengambil pintu itu? Kalian masuk paksa. Aku khawatir pada orang tuaku. Kalian sekarang mengacungkan senjata. Senjata kami tidak sedang diarahkan. Dari layar ini aku tidak bisa memastikan. Kau tahu? Orang tuaku tahu. Bahwa ada seseorang di sini. Ya, kami punya petugas yang sedang berbicara dengan orang tuamu sekarang. Mereka ada di dalam rumah saat ini berbicara dengan orang tuamu. Dan kami juga punya detektif dari kabupaten di sini. Detektif kabupaten di sini. Ada keperluan apa? Saya beri kesempatan, kami punya surat perintah penggeledahan untukmu. Kalau begitu biarkan orang tuaku di sini dan pengacaraku ditelepon. Karena aku tidak punya. Dengar aku sudah sangat sopan padamu. Tidak, ini bahkan belum jam 7 pagi. Biarkan aku menelepon pengacaraku dulu. Oke? Kamu bisa menelepon pengacaramu? Aku diizinkan untuk menelepon pengacaraku. 20 sampai 30.
Ya, dia sudah menyiapkannya di dekat gerbang. Kembali ke sana. Tepat di seberang kolam itu. Laura. Kami tidak ingin merusak pintumu. Dia sedang menelepon pengacaranya. Aku sedang menelpon mencoba menghubungi pengacaraku. Kamu tahu kami punya wewenang hukum untuk mendobrak pintumu. Oke, kamu David kan? Kamu tahu apa yang terjadi sekarang? Aku bisa bicara dengannya. Ada berapa orang dari kalian di sini? Banyak. Buka pintunya. Boleh aku? Kita akan memotong layar dan masuk. Jika tidak, layarnya bahkan tidak luar biasa. Saya sedang menelepon pengacara saya akan menghubungkannya sekarang. Ini pengacara saya, David Jingris. Pengacara saya. David Jingers. Saya tidak tahu kalian siapa dan ini belum jam 7. Apakah mereka berwenang menggeledah sebelum jam 7 pagi? polisi sudah di sana. Laura, biarkan saja mereka bekerja. Oke, aku akan menelepon, aku butuh itu. Ada 7 orang di sini. Jangan ambil ponselku dan membawanya. Aku harus bisa Berbicara dengan berbagai... Kalian punya senjata? Kalian tahu apa? Kalian Benar-benar tahu. Kami tidak akan menyakiti. Kami tidak akan menyakiti. Ayo. Anjing-anjingku ada di sini. Kami akan memastikan mereka tetap di sini. Di dalam. Baiklah. Ibumu ada di dalam. Aku akan bicara dengan ibuku. Kalian bawa senjata, aku akan bicara dengan ibuku. Ya, aku akan membawamu sekarang. Apa yang kamu punya di dalam sana? Selanjutnya kaum aki mendengar Laura bercerita dengan orang tuanya. Ayahnya Ron Owens adalah pembawa acara radio terkenal di San Francisco yang kini berjuang melawan Parkinson. Ini sangat tidak pantas. Kalian di mana? Ayahku penyandang disabilitas. Kalian tahu? Aku bisa melihat ayahku, aku tidak bisa. Ayahku tidak bisa. Aku ingin melihat ayahku yang cacat. Maafkan aku. dia tidak bisa. Berdiri. Kamu? Dia akan jatuh, tak bisa. Birder. Kamu menyakitiku. Kamu sedang terluka. Kamu tidak begitu, kamu yang menyakitiku. Aku ingin bertemu ayahku. Ya, itu yang ku inginkan. Aku ingin bertemu ayah. Kamu menyakitiku. Dan akan ada laporan atas apa yang telah kamu lakukan. Aku jamin aku akan punya memar karena ini. Aku jamin aku akan. Saya ingin bertemu ayah saya, tolong. Kamu baru saja melihatnya, Laura. Aku tidak tahu di mana ibuku. Ayo kerjasama, ayolah. Ini sangat tidak pantas jika aku bertanya padanya karena aku bilang aku tidak tahu apakah mereka Nyata atau tidak? Aku benar-benar masih belum tahu apakah mereka benar-benar mengarahkan semua senjata mereka padaku. Maaf, begini adanya. Akan ada laporan ke kabupaten. Kalian tahu itu kan? Ini sebelum jam 7 pagi. Ada senjata lain. Aku sama sekali belum pernah melihat pria seumur hidupku. Beberapa anggota tim keluar, sisanya tetap di dalam mencoba mengendalikan Laura. Tahukah engkau? Bahkan belum jam 7, aku hanya hamil oleh si lajang sialan itu. Oke, aku merasa seperti ingin membunuh seseorang. Laura, dan kau bisa bicara dengan detektif kabupaten soal itu. Itu ayahnya. Mereka punya ponselmu? Mereka memeriksa ponselku. Jadi kalian punya surat penggeledahannya? Mana? Surat penggeledahannya? Untuk ibuku? Ini surat penggeledahan ponsel ibuku. Untuk para penghuni. Tim SWAT ada di sana mencari bukti. Kabar sudah sampai ke mereka tentang sidang perdata yang melibatkan Clayton Eckhart. Dan polisi mereka ada di sana mencari bukti. Sederhana saja. Laura sama sekali tidak senang dengan ini. Sedikit pun tidak. Ayahku yang malang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Kami bisa membantu. Sialan kalian semua. Serius, sialan kalian ini nggak keren. Bahkan belum jam 7 pagi. Aku tahu. Mereka bertingkah seolah-olah aku membunuh seseorang. Aku setuju sayang, ini memang bukan seperti ini. Apa Daud bilang? Sudah telepon Daud? Ya, mereka ambil ponselku. Aku tidak punya nomor Daud, bahkan tidak punya apa-apa. Nomor pengacaraku. Bolehkah aku ambil ponselku untuk mencatat nomor pengacaraku? Benar, petugas membiarkan Laura mencatat nomor pengacaranya, namun permintaannya masih berlanjut. Saya punya surat perintah di sini. Apakah tertulis mereka boleh ambil ponselmu, Bu? Oh, tunggu. Tunggu. Tidak ada yang bilang kalian boleh ambil punya ibuku. Tidak ada. Laura, kamu bahkan tidak membacanya. Ya, aku sudah baca. Aku Laura Michelle Owens. Di mana tertulis kalian boleh ambil ponsel ibuku.
Luangkan 3 menit dan baca seluruh surat perintahnya. Tertulis kalian boleh ambil ponsel ibuku. Baca saja, jangan cuma dibolak-balik. Aku punya ini. Tidak ada yang mengatakan kalian boleh menggeledah ponsel ibuku. Laura, kamu belum membacanya. Aku sudah membacanya. Jangan bilang padaku aku. Tidak bisa, aku tidak membacanya. Di mana? Itu menunjukkan bahwa kamu bisa mencari ibuku. Laura, seperti yang sudah katakan. Kami tidak menyusun surat perintah penggeledahan. Namun di situ tidak disebutkan kalian boleh geledah ponsel ibu saya. Saya belum cek ponsel ibumu. Mereka mengambil ponselmu, kamu bilang. Laura, dengarkan aku dulu ya. Hanya karena kita sudah menyisihkan sebuah ponsel, bukan berarti kita sedang mencari-cari. Ya Tuhan, ini hal paling gila yang pernah aku lihat. Seperti yang sudah aku bilang, Laura Owens didakwa awal tahun ini atas 7 tuduhan kejahatan berat terkait kasus Clayton Eckhart. Aku ingin mengucapkan sebenarnya terima kasih kepada Rachel Mitchell dan para penyidik karena telah menegakkan keadilan. Aku juga ingin berterima kasih kepada para pengacaraku. Oh, mereka luar biasa, selalu mendukungku. Semua ini tidak akan sampai di titik ini tanpa Greg Woodnick dan seluruh timnya yang hebat. Wah, ini benar-benar seperti Fawana. Sekarang aku sedang melihat apa yang sudah masuk dari teman-teman lain. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih juga atas dukungannya. Aku belum pernah sebahagia ini. Rasanya beban 2 tahun terangkat dari pundakku. Dari orang-orang ini di hadapanku. Beban bertahun-tahun terangkat dari pundak mereka. Rasanya menyenangkan. Ya, minggu ini dia sudah didakwa 7 tuduhan lagi terkait korban kedua, Greg, yang pernah 3 kali berkencan dengan Owens pada 2021. Ada juga korban di San Francisco bernama Mike Maracini yang akan segera kita bahas. Laura Owens telah meminta penundaan dalam persidangannya dengan alasan bahwa dia menderita penyakit yang mengancam jiwa. Minggu lalu, video dirinya menunggang kuda dalam kompetisi diposting di Instagram resmi Justice for Clayton. Dia bingkisan mengundang Greg Woodnick. Dia adalah seorang penangshre di Arizona dan dia mewakili para korban dalam kasus ini. Dan what the rest is further story. Jadi Greg, saya ingin mendengar pendapatmu, reaksimu terhadap dakwaan yang sekarang diajukan terhadap Laura Owens dalam kasus Greg, korban kedua dalam kasus ini. Terima kasih atas undangannya. Ini sebenarnya dakwaan kedua. Dakwaan pertama melibatkan Clayton Eckhart-nya yang mungkin kamu tahu adalah salah satu kontestan Bachelor. Dia adalah tipe orang yang sering jadi sorotan dan juga Bachelor. Dan akhirnya dia bertemu dengan Laura dan memiliki pertemuan dengannya. Dia mengaku hamil anak kembar dari dia yang mana mungkin tidak karena mereka tidak berhubungan seks. Dan pada akhirnya kasus itu dibawa ke pengadilan. Hakim di Maricopa County, Arizona, BK menemukan beberapa hal, termasuk bahwa Laura Owens telah bersumpah palsu dan memberikan bukti palsu di pengadilan. Dia memasukkan catatan medis dan hasil ultrasonografi. If this making use of ultrasonografi dari sebuah praktik radiologi yang benar-benar terpercaya di kota ini, lalu menyalin dan menempelkan informasi biografinya sendiri ke dalamnya. Dan dia juga, sepertinya seharusnya saya tidak bilang sepertinya, dia memang melakukan hal yang sama dalam kasus Greg yang akan segera Anda bicarakan. Akhirnya Clayton didakwa dengan 7 tuduhan kejahatan berat. Ternyata penyelidikan belum selesai karena mereka menggeledah rumah kecilnya di Scottsdale, tempat dia tinggal bersama orang tuanya. Dan mereka pasti menemukan lebih banyak bukti karena hari ini mereka akhirnya mendakwanya dengan 7 tuduhan lagi. Dan setidaknya dari yang saya baca di surat dakwaan, setidaknya dari sampul surat dakwaan itu, sepertinya klien saya sebelumnya, Greg, adalah salah satu korban dalam surat dakwaan tambahan itu. Ya, dan yang kembali ke Clayton dengan cepat. Tentu. Karena seluruh cerita tentang dia mencoba memberitahu Clayton bahwa dia hamil anak kembar darinya itu benar-benar gila menurut kau. Karena mereka tidak pernah berhubungan seks. Maksudku, ini kalau kamu menjadi seseorang setidaknya kamu akan berpikir kamu sudah melakukan hubungan dulu supaya kamu benar-benar bisa hamil. Mungkin aku akan menyinggung penontonmu, tapi dia dan Clayton bertemu lewat urusan bisnis. Dan ini semua adalah kesaksiannya. Jadi seburuk apapun itu, inilah kesaksiannya. Dan dia melakukan oral kepada Clayton pada kencan mereka. Mereka tidak melakukan hubungan seksual vaginal. Dan kemudian, kemudian dia mengaku hamil. Dan tak lama setelah itu, dia mengaku hamil anak kembar. Tema masalah anak kembar muncul.
Dia melakukan itu pada Greg dan setidaknya satu korban lain karena totalnya ada 4 orang. Jadi dia pelakuan ini pada Clayton. Kamu tahu? Semua orang tahu Gina Hajaria setelah dia jadi bachelor. Kamu mesti tahu. Tampil di acara itu. Jadi mari kita bahas Greg sekarang. Jadi dia pergi kencan 3 kali dengan Greg. Lalu Greg bilang, kamu tahu, aku nggak yakin sama kamu. Sepertinya kita ini akan selanjutkan hubungan kencan ini lagi. Jadi sekarang dia dituduh melakukan hal ini kepada Greg. Kami tidak menyebutkan nama belakangnya untuk melindungi identitasnya. Wah, maksud saya, sekarang kita sudah punya 2 korban dan sebenarnya ada lebih dari 2 korban karena ada informasi di internet bahwa ada korban lainnya. Jadi, apa reaksimu terhadap dakwaan kedua ini sekarang? Karena maksud gue, dia benar-benar dalam masalah besar. Ya, apa istilahnya? Cari masalah, ya tanggung risikonya. Dia sudah diberi banyak kesempatan untuk keluar dan selesaikan kasusnya dengan Clayton, tapi tidak dilakukan. Dan akibatnya kasusnya dibawa ke pengadilan, dia bersaksi dan dia ketahuan berbohong. Dan kemudian efek domino pun terjadi. Kasus sebelumnya yang melibatkan Greg, yang jelas saya terlibat di dalamnya, juga ada penipuan kehamilan dan dokumen palsu. Dan kemudian dalam perjalanan kami menemukan seorang pria lain yang bernama Mike, yang baru saja muncul di berita di Bay Area, San Francisco. Dan tebak apa? Rekam medis palsu. Dalam kasus itu, dia memalsukan bahwa dia menderita kanker ovarium dan menjalani operasi pengangkatan indung telur. Dia mengaku sudah menjalani operasi pengangkatan indung telur dan tidak bisa hamil. Dan ada rekam medis yang tampaknya juga telah sepenuhnya dipalsukan. Seperti tuduhannya, sekali lagi, dia punya hak untuk menjalani persidangan. Dia akan pergi ke... Dia dianggap tak bersalah sampai terbukti. Dia benar-benar tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Kamu sudah pernah sidang perdata dengannya? Saya sudah mengikuti sidang ini dan melihat buktinya. Dan bukti yang saya lihat adalah bahwa Laura cenderung mengambil rekam medis asli. Lalu dia mengutak-atiknya, menambahkan informasi pribadinya, dan mengubahnya. Jadi misalnya dengan Greg membawa border hasil ultrasonografi kembar dan mengatakan bahwa dia sedang mengandung anak kembar Greg. Hasil ultrasonografi itu dicari di Google dengan gambar terbalik dan ternyata ditemukan di internet. Itu terlampir di sebuah situs web medis. Dia mengambilnya dari situs web medis tersebut. Dan bertahun-tahun kemudian, hampir 2 tahun kemudian, salah satu detektif internet luar biasa yang membantu. Seperti mereka melihat dengan sangat teliti gambar yang dia tunjukkan sebagai kehamilan, sebagai hasil ultrasonografi, dan mereka menemukan logo Pfizer di sana. Jadi dia maksud saya secara harfiah dia membeli gambar itu dan kemudian mencoba mengklaim itu miliknya sendiri. Tapi itu bukan pertama kalinya dia melakukannya. Dia juga melakukannya di Bay Area, San Francisco dengan catatan medis lain, baik yang terkait dengan klaim kehamilannya di sana maupun klaim tentang kanker. Yang benar-benar mengganggu adalah dia melakukan itu. Semua dalam upaya untuk mempertahankan hubungan dengan ketiga orang ini. Ada 4 pria, tapi hari ini kita bahas 3 di antaranya. Apa reaksi Greg atau apa reaksi Greg selama ini terhadap tuduhan pidana dalam kasusnya? Itu haknya membagikan. Saya pun sudah menghubungi dia hari ini. Bersyukur bahwa kantor kejaksaan Kabupaten Maricopa memperlakukan hal ini sebagaimana mestinya. Kita sangat beruntung. Kita memiliki sesuatu yang luar biasa. Jaksa wilayah Maricopa, Rachel Mitchell, dikenal secara nasional sebagai jaksa penuntut. Tapi dia sangat ses terhadap kejahatan. Namun dia juga adil. Dia seperti mungkin benar-benar orang yang sangat adil dalam hal keadilan. Tapi aku masih bingung bagaimana seseorang bisa berpikir mereka bisa lolos dari ini. Maksudku, Shemit Damerwat sidang perdata dengan Abiram Plumbing. Maksudku, apakah dia bersaksi di sidang perdata? Apa pembelaannya di sana? Tidak ada yang pernah menjadi kesalahannya. Dia bersaksi dengan baik, dia cerdas, dia tampil sangat baik. Menurut orang yang menontonnya akan percaya bahwa dia benar-benar meyakini kebenarannya sendiri. Masalahnya adalah kebenarannya tidak konsisten dengan hukum gravitasi. Menarik. Jadi kemana kita pergi dari sini? Nasdaq Biden setelah menang kasus Clayton dijadwalkan akan disulai pada Januari di 2026. Sekarang yang kita belum tahu apakah kasus ini bisa selesaikan lewat kesepakatan atau bahkan dibawa ke persidangan ini. Kita belum tahu. Jaksa tentu tidak akan berkomentar soal itu.
klien Anda, Clayton, harus bersaksi di sidang pidana? Dan saya bisa katakan Clayton siap untuk bersaksi. Bersetuju Mars, konteks installation yang dia juga terlibat di perkara perdata, tim saya semuanya siap bersaksi. Dan dia kakak pengen ambil semua di pengadilan, apapun yang terjadi, terjadilah. Jika dia bisa meyakinkan juri yang setara dengannya bahwa dia tidak terlibat dalam sesuatu yang bagi banyak orang jelas-jelas penipuan, maka dia bisa keluar dari ruang sidang itu. Saya menyangka itu terjadi ya, tapi itulah tujuan peradilan yang saya sudah terlibat 25 tahun dan penasaran hasilnya. Saya tidak setuju apa yang akan terjadi atau apakah akan ada 1 atau 2 persidangan karena dakwaan baru ini melibatkan kelompok korban baru. Bisa saja ada persidangan kedua yang harus dihadapi. Saya tidak yakin apakah pada akhirnya akan digabungkan atau tidak, tapi itu masalah untuk besok. Dia memiliki bos seorang pengacara pembela pidana yang sangat baik yang telah membantunya dan saya yakin memberikan nasihat yang sangat bagus. Jadi kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Saya yang tahu tentang bukti-buktinya karena saya setelah menjalani ini selama 3 atau 4 tahun dan saya sudah melihat catatan-catatan tersebut dan menurut saya tingkat penipuannya cukup parah. Itu membutuhkan banyak usaha. Kamu tidak bisa secara tidak sengaja memalsukan kehamilan. Kamu tidak bisa secara tidak sengaja memalsukan hasil human chorionic gonadotropin, yaitu hormon yang berhubungan dengan kehamilan. Kamu tidak bisa secara tidak sengaja menuliskan namamu di hasil ultrasonografi atau secara tidak sengaja menuliskan namamu di surat yang ditandatangani dokter yang menyatakan kamu mengidap kanker. Itu memang modus operandinya dan sudah dilakukan. Dia melakukannya sangat efektif. Dia mengusik Clayton Echard dan saat dia melakukan itu, saya beruntung terpilih membantu, tim hukum saya juga membantu, semuanya berjalan baik. Kami memiliki jaringan orang-orang yang luar biasa di luar sana. Bukan hanya dari media informal, dari kerumunan media sosial, tetapi juga pengacara di California yang ikut membantu. Omar Serato, tokoh hebat dari California, Rachel Juarez juga membantu di sana. Dia sampai di hot bench. Saya pernah find out about Emmy di Sarakim. There was someone yang ikut membantu di California. Saya tidak berlisensi di California. Misalnya kami membantu korban di sama dan di Zero Waste kemarin. Ya, akan menarik untuk melihat bagaimana hasilnya nanti. Terima kasih sudah bergabung, Greg Woodnick. Tentu kapan saja. Sekarang, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya sudah menghubungi pengacara Laura Owens untuk meminta komentar tentang tuduhan baru ini. Saat ini dia menolak memberi pernyataan, namun menyebut Laura Owens mungkin bersedia diwawancara lain waktu. Itu saya setelah untuk No Crime Fix. Kali ini saya Angelette Levy. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi.